Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai lagi dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kopi kedua saya hari ini. Nggak tahu nanti ada ketiganya gitu ya. Kemungkinan sih. Ini hari Rabu, biasanya hari yang paling padat dalam schedule saya. Tadi dimulai acara udah dari 6.30 pagi sampai nanti malam ya. Kopinya kali ini dari sebentar saya share dulu. Kopinya adalah dari nah biar kelihatan. Ini dia. Tuan Mr. Pujo Jungle Coffee. Ini kopinya asik sekali ya. Saya seduhnya juga ini karena dia di grindnya juga kasar gitu ya. Enak sekali. Saya buatnya menjadi light. Ya, warnanya kalau dilihat ini sebetulnya hampir kayak teh ya kalau dilihat. Tapi kalau di situ gelap, enak luar biasa ya. Light, kopi light. Nah ini kalau gini nih biasanya saya menikmatinya sore hari sambil baca buku. Terus disertai ini ada dodol. Dodol dari Kang Ahmad penyuka kopi. Penyuka kopi. Selain kasih kopi, Kang Ahmad juga ngasih ini ada cookies, ada macam-macam, ada dodol Garut karena Garutan ya. Dan rasanya nih asik. Asli Garut ya. Dodol Garut ya asik. Saya akan bahas soal ini ya. Kesulitan saya dalam menjelaskan. Wah ini sayangnya kakinya pecah dimainin pakai tangan barusan pecah, tangannya gatel. Kesulitan saya dalam menjelaskan satu poin itu memang harus dengan berbagai macam cara gitu ya. Kan kita menjelaskan itu tergantung dari audiens yang menerimanya. Nah saya nggak tahu audiens saya siapa, karena saya buat YouTube ini juga saya pikir untuk setiap orang ya, semua orang ya. Selama dia berbahasa Indonesia atau orang yang menggunakan bahasa Indonesia. Memang saya sengaja menggunakan bahasa Indonesia karena ya saya ingin memperkaya khasanah konten bahasa Indonesia. Kalau luar bahasa Inggrisnya sudah banyak ya. I can speak English, Inggris tapi itu. But I would not do it. I'd like to speak in bahasa Indonesia. Gitu ya. Meskipun susah bagi ini, saya rada agak jaksel dikit lah ya. Balik lagi tadi ya, saya biasanya, ini kesulitan saya tuh lebih mudah menjelaskan sebuah konsep atau apa gitu ya. Nah itu dengan menggunakan lagu biasanya, lagu, lirik dari lagu. Hebat ya orang-orang itu bisa bikin lirik lagu yang hebat-hebat. Nih saya tunjukkan, jatuh. Upaya saya tar ya. Alah nggak ada ya, saya tunjukkan upaya saya. Upaya saya untuk membuat lirik ya melirik. Seperti yang ada di lagu supaya saya bisa mencari kata-kata yang hebat, nggak bisa ya. Selalu kata-kata saya model engineering ya, to the point, tidak ada kata-kata mutiara yang ini. Jadi ya begitu aja apa adanya, jebret gitu ya. Cara Budi Raharjo ya mungkin ini ya, bukannya saya nggak suka dengan kata-kata yang berbunga-bunga, nggak suka juga sih. Cuma lebih banyak ke arah nggak bisa, bukannya nggak suka, nggak bisa ya, nggak mampu. Tidak mampu ya, saya sadar juga sih kemampuan saya begitu. Bukannya saya nggak berusaha ya berlatih, ini saya mencoba berlatih membuat tuh ada tulisan-tulisan yang saya buat gitu, coba membuat kalimat-kalimat ya, lirik gitu, tapi nggak bisa maksudnya nggak bisa itu ya karena kemampuan saya masih rendah. Tapi akan belajar ya supaya ini ya, belajar kan nggak ada akhirnya. Nah balik lagi ya. Nah susahnya kalau saya menjelaskan sesuatu terus kemudian saya ingin cerita sesuatu yang terkait dengan dengan menggunakan lagu, susahnya tuh kalau di YouTube kita kena masalah dengan copyright infringement. Ini juga salah satu yang susah. Ada beberapa video saya juga yang masih ada lagunya segala macam. Saya tidak keberatan ya kontennya, atau kalau ada revenue atau apapun, kalau ada di share dengan pemilik lagu gitu ya, nggak masalah sih. Karena saya membuat YouTube ini nggak cari ketenaran, nggak cari duit ya. Jadi kalau ada itu tuh semacam efek sampingan.
Efek sampingan itu kadang positif, kadang negatif ya. Jadi apa tadi ya, pendapatan kalau ada ya, dan ketenaran itu sebenarnya efek sampingan yang menurut saya, ya kalau bagi saya nggak terlalu penting ya. Sehingga kalau berbagi tadi kontennya dibagi dengan yang lain-lain, saya nggak keberatan sih. Ya karena ininya tadi ya dengan copyright infringement dan lain sebagainya. Karena tujuan saya bukan memonetize karya orang lain, bukan ya. Cuma saya ingin menjelaskan sesuatu dengan itu gitu ya. Jadi ini ya. Jadi saya juga nggak seneng dengan video reaction gitu, nggak terlalu suka ya. Tapi ada beberapa hal tentang lagu yang saya pengen cerita gitu. Ya nanti saya tunjukkan ya, ada beberapa channel yang saya suka juga ya. Misalnya contoh yang inilah ya, yang mungkin mirip-mirip tuh yang saya suka tuh Rick Beato ya. Rick Beato tuh dia cerita tentang lagu ini bagusnya apa, tapi dia jagoan, dia memang jago musik ya. Dia analisis lagunya ini dipotong-potong, ini chordnya begini, terus ininya apa dipisah-pisah. Jadi kita bisa kayak membedah ya, mendissect lagu itu luar biasa Rick Beato itu. Jadi saya suka dengan ininya dia gitu ya. Terus atau ada lagi Professor of Rock itu juga gitu ya, cerita tentang lagu-lagunya. Saya tidak ke arah sana, saya seneng kalau bisa ke sana, bagus, tapi saya lebih ke arah lagu ini menjelaskan sesuatu dan bermakna sesuatu untuk saya. Menjelaskan sebuah konsep ya, konsep di dalam kehidupan gitu. Jadi ya itulah ya dia susahnya. Ini kan masalah selera dan masalah cara ya. Bagi saya lebih mudah menangkapnya begitu, mudah menjelaskannya begitu. Tetapi mungkin bagi orang tidak ya, tidak mudah menjelaskannya seperti itu. Mungkin juga ada orang yang tidak suka dengan konsep menjelaskan via lagu ya, itu juga ada juga, dan tidak masalah juga. Masing-masing kan berbeda-beda ya. Ada orang yang senang dengan kata-kata, ada orang yang senang dengan diagram, ada orang yang senang dengan tabel, macam-macam ya. Latar belakang, pendidikan, kultur, bringing up, dibesarkan itu juga menentukan ya. Begitu. Jadi saya masih mencari jalan yang mana mudah menjelaskannya kepada Anda dan juga inspiring bagi bagi saya ketika menjelaskannya. Kan kalau saya menjelaskannya dengan cara yang tidak saya suka, repot juga ya. Jadi saya harus suka dengan cara saya menjelaskannya gitu. Gitu ya. Nanti saya cari cara menjelaskannya gitu ya. Dan saya mau cari contoh untuk menjelaskan poin ini. Contoh untuk menjelaskan contoh. Nah, itu dia. Poin ini harus saya buatkan contoh untuk menjelaskan poin. Ya, rekursif ya. Begitulah saya nikmati dulu kopi ini dan kembali bekerja lagi ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi lagi. Thank you Mas Pujo, Kang Ahmad.